Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sari dalam YouTube channel saya, Cendana Wangi Channel. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas atau membagi informasi seputaran penyakit yang saat ini sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat umum. Nah, penyakit apa itu? Nah, yang akan saya bahas adalah penyakit autoimun. Tentu teman-teman sekalian mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata autoimun ya, di mana-mana orang ada sering menyebutkan bahwa ada teman, keluarga atau teman-teman sendiri juga ternyata adalah pengidap penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun sendiri ada sekitar 80 jenis penyakit. Namun di sini saya hanya akan membahas satu jenis penyakit autoimun saja. Nah, penyakit autoimun apa yang akan saya bahas kali ini adalah jenis penyakit autoimun ITP. Nah, mungkin masih awam ya dengar autoimun ITP itu apa lagi. Nah, penyakit autoimun ITP sendiri adalah penyakit yang berkaitan dengan trombosit atau keping darah pada manusia. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas penyebab, gejala, dan cara pengobatannya. Kemudian kenapa saya memilih jenis ITP? Karena saya sendiri adalah seorang pengidap autoimun ITP sejak tahun 2018 sampai sekarang. Nah, saya akan memberikan informasi tentang penyakit ini supaya teman-teman sekalian mungkin ada kerabat, sanak famili atau keluarga yang mungkin terkena penyakit yang sama dengan saya ini, kalian bisa tahu bagaimana gejala, pengobatannya, dan hal apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi orang yang terkena ITP itu sendiri. Nanti akan sudah ada informasi yang sudah saya himpun pada video berikut ini. Dan juga bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman mungkin sebagai seorang penderita autoimun jenis apapun atau sesama ITP juga, bisa komen di kolom komentar dari video ini, kita saling sharing. Oke? Tanpa memperpanjang kata lagi, yuk kita nonton, simak penjelasan singkat yang sudah saya buat pada video berikut ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat menonton. Oke teman-teman, kali ini saya sudah menghimpun beberapa informasi pengetahuan yang mungkin bagi teman-teman yang masih awam dengan penyakit autoimun ITP ya. Kita sama-sama belajar. Sebelum kita masuk pada jenis autoimun ITP, saya kasih penjelasan sedikit tentang apa itu penyakit autoimun ya, penyebab dan gejalanya. Penyakit autoimun itu penyebab dan gejalanya seperti apa. Ini penyakit autoimun secara umum dulu. Autoimun itu apa, penyebabnya apa, dan gejalanya seperti apa sebelum kita masuk pada penyakit autoimun ITP. Nah, baik. Apa itu penyakit autoimun? Tentu bagi teman-teman yang sama sekali belum terlalu awam tentang penyakit autoimun atau hanya baru sekedar mendengar, oh dia terkena autoimun, tapi tidak tahu autoimun itu sebenarnya apa. Nah, baik, di sini saya akan memberikan penjelasan dan analogi. Ya, penyakit autoimun itu merupakan penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat di dalam tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh manusia itu malah yang menyerang sel-sel sehat di dalam tubuh itu ya. Kemudian sistem kekebalan tubuh yang sebenarnya berfungsi ya, kita semua tahu bahwa sistem kekebalan tubuh itu, imunitas kita itu berfungsi untuk melindungi tubuh untuk melawan penyakit dan sel jahat seperti bakteri dan virus, tetapi dia malah tidak bisa mendeteksi mana sel jahat yang sebenarnya harus diserang, sehingga dia malah menyerang balik sel-sel sehat yang ada di dalam tubuh. Jadi imunitas di dalam tubuh orang yang terkena penyakit autoimun itu tidak bisa mendeteksi mana, istilahnya mana teman, mana lawan. Jadi dia malah
menjadi bumerang untuk tubuh penderita penyakit tersebut ya. Bayangkan banyak dampak yang akan timbul jika tubuh seseorang terserang penyakit autoimun ya. Bahkan dewasa ini telah tercatat bahwa terdapat 80 jenis penyakit autoimun yang menunjukkan gejala yang sama. Jadi ada 80 jenis penyakit yang kurang lebih ya. Ada 80 jenis penyakit yang autoimun yang terdeteksi, namun intinya adalah ini ya, sistem kekebalan tubuh ini tidak bisa lagi mendeteksi mana teman lawan, malah merusak atau menyerang sel-sel yang sehat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh penderitanya tadi. Kemudian hal tersebut menimbulkan kesulitan apakah seseorang mengidap gangguan ini atau tidak dan pada jenis yang mana ya. Jadi agak sulit, sementara penyakit autoimun dapat dipastikan sampai sekarang belum diketahui penyebabnya ya. Jadi penyebab pastinya itu masih belum ada ya, diduga-duga masih ada beberapa dugaan, namun tentang penyakit autoimun ini bisa karena beberapa faktor ya. Namun jadi ini ya kurang lebih penyakit autoimun definisinya seperti ini ya. Jadi intinya autoimun itu adalah sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat di dalam tubuh. Jadi imunitas di dalam tubuh manusia yang terkena penyakit autoimun ini tidak bisa mendeteksi mana yang merupakan teman, mana yang merupakan lawan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada juga yang diduga merupakan penyebab penyakit autoimunnya. Memang ini penyakit belum diketahui penyebab pastinya itu apa. Namun ada beberapa poin-poin yang masih diduga bisa saja merupakan pemicu atau penyebab dari seseorang terkena penyakit autoimun. Yang pertama adalah genetik ya, genetik atau turunan. Jadi bisa saja orang yang terkena penyakit autoimun itu mungkin garis keturunannya ada yang pernah terkena penyakit yang sama sehingga menurun pada turunannya, pada anak, pada cucu, bisa saja. Kemudian yang kedua adalah lingkungan ya. Jadi penyebab kedua bisa saja juga dari lingkungan sekitar yang menyebabkan penyakit autoimun. Kita tidak tahu, bisa saja lingkungan itu berpengaruh pada orang terkena autoimun tadi yang terdeteksi autoimun. Bisa saja dia terpapar oleh merkuri, oleh asbes, oleh zat-zat berbahaya yang lain sehingga atau pola makannya yang kurang sehat mungkin. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit, bisa menjadi salah satu penyebab, mungkin merupakan penyebab dari autoimun itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perubahan hormon. Nah, perubahan hormon di sini menjadi salah satu penyebab penyakit autoimun yang diduga ya menjadi salah satu penyebab penyakit autoimun karena penyakit autoimun sering menyerang ibu atau wanita yang sedang melahirkan atau saat sedang hamil. Nah, saya kemarin yang terserang penyakit autoimun itu malah terdeteksi terkena positif penyakit autoimun itu saat sedang hamil ya. Jadi bisa saja ini perubahan hormon. Saya pikir bisa mempengaruhi juga karena saya di 2018 itu saat itu sedang hamil dan mengalami perubahan hormon. Ya, kita tidak tahu itu bisa menyebabkan seseorang mengalami autoimun. Bisa juga karena menopause, melahirkan anak dan sebagainya. Intinya perubahan hormon itu bisa menjadi salah satu pemicu juga atau penyebab, bisa saja ya. Namun belum pasti juga ya untuk ini. Kemudian yang berikut, yang keempat adalah infeksi.
Nah, umumnya penyakit autoimun sering dikaitkan dengan terjadinya gejala infeksi. Ya, jadi penyakit autoimun bisa terjadi pada gejala infeksi yang berlebihan atau apa, ya. Dan hal tersebut dianggap wajar karena gejala penyakit autoimun sebagian besar diperburuk oleh infeksi juga. Jadi ada mungkin karena infeksi, jadi bisa juga karena perubahan hormon, lingkungan, maupun turunan genetik. Ini 4 penyebab yang diduga merupakan penyebab dari atau bisa menjadi pemicu dari penyakit autoimun tadi. Namun belum bisa dipastikan pastinya apakah ini atau tidak ya. Namun seperti saya tadi, pengalaman saya pribadi, saya malah terdeteksi autoimun saat sedang hamil. Itu saya terdeteksi terkena penyakit autoimun itu saat sedang hamil, berarti saat itu terjadi perubahan hormon pada diri saya. Jadi bisa saja ini menjadi penyebab juga ya, bisa. Oke. Jadi ini penyebab utama dari yang mungkin seseorang terkena penyakit autoimun. Kemudian yang berikut adalah gejala penyakit autoimun. Gejala penyakit autoimun yang pertama adalah nyeri pada sekujur tubuh penderita ya, nyeri pada sekujur tubuh penderita. Ini membuat badan seperti kayak ditusuk-tusuk begitu. Kemudian nyeri sendi, nyeri sendi juga ya tadi. Jadi pada bagian sendi yang sering diserang oleh sendi lutut biasanya gitu ya. Jadi pergelangan tangan, punggung tangan, nyeri ini terjadi pada kedua sisi kiri dan kanan, dan nyeri ini juga bisa menyebabkan pembengkakan atau kekakuan sehingga membuat orang yang menderita autoimun itu agak sulit untuk bergerak. Kemudian gejala berikut adalah fatigue. Fatigue ini rasa lelah yang berlebihan atau berkepanjangan, seperti habis berlari jauh, membuat energi tubuh semakin terkuras habis ya. Kemudian yang berikut adalah timbul demam ringan. Jadi sering terjadi demam ringan ya, bila dipegang oleh orang lain badan akan terasa agak hangat, namun ketika diperiksa termometer suhu masih dalam keadaan normal, seperti itu. Kemudian gejala yang berikut adalah rambut mengalami kerontokan yang sangat parah, lalu sering terkena sariawan. Kalau sering terkena sariawan ya, jadi sering mengalami sariawan. Kemudian yang terakhir adalah brain fog. Brain fog adalah disebut juga dengan otaknya sewaktu-waktu tertutup kabut. Otaknya sewaktu-waktu seperti tertutup kabut, jadi kayak kehilangan konsentrasi atau fokus begitu ya, jadi brain fog. Jadi kasihan sekali orang yang mengalami gejala penyakit autoimun ini, dan saya sebagai penderita autoimun sudah mengalami semua ini ya. Saya sudah sering sariawan, pernah rambut rontok, nyeri sendi, kelelahan yang sangat berlebihan itu pernah sekali. Bahkan hanya jalan beberapa meter saja sudah sangat lelah dan rasanya mau pingsan begitu. Nyeri sendi, nyeri sekujur tubuh, ini adalah gejala umum dari penyakit autoimun ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah pelajari atau mengetahui info-info secara umum tentang autoimun, penyakit autoimun. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi lagi kepada teman-teman tentang penyakit autoimun jenis ITP. Jadi mengenal penyakit autoimun ITP. ITP itu singkatan dari imun thrombocytopenic purpura ya. Kita masuk pada jenis ini adalah penyakit yang saya idap juga, autoimun ITP ya. Jadi saya ingin membagikan informasi ini kepada teman-teman yang belum tahu supaya bisa tahu, atau yang mungkin juga sudah positif mengidap atau dia punya keluarga mengidap, ingin tahu autoimun ITP itu seperti apa. Mari kita
lihat bersama. Oke. Autoimun ITP. Nah, pertama-tama kita harus tahu juga definisi dari ITP itu apa. Imun trombositopenia purpura atau biasa disingkat dengan ITP, ITP boleh, ITP adalah penyakit kelainan trombosit autoimun yang mempengaruhi proses pembekuan darah dari penderitanya. Jadi, penderitanya akan mengalami mudah memar atau mudah pendarahan akibat trombosit yang terlalu rendah. Nah, kita tahu ya bahwa trombosit atau keping darah itu dia berfungsi dalam pembekuan darah. Nah, orang yang terkena ITP ini dia mengalami kelainan pada trombosit tadi, sehingga mempengaruhi proses pembekuan darah pada penderitanya. Nah, jadi penderitanya akan mengalami mudah memar dan mudah pendarahan akibat trombosit terlalu rendah. Kemudian, sebelumnya gangguan pembekuan darah ini sering dikenal dengan sebutan idiopatik trombositopenia purpura. Namun istilah idiopatik digunakan ketika suatu penyakit belum diketahui apa penyebabnya. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi medis, ITP diketahui disebabkan oleh masalah autoimun. Itu sebabnya kondisi ini kini disebut dengan imun trombositopenia purpura. Jadi pertama idiopatik, namun sekarang sudah berubah namanya menjadi imun trombositopenia purpura. Jadi diketahui bahwa ITP itu disebabkan oleh imunitas yang terganggu ya. Jadi kekebalan tubuh manusia orang yang terkena autoimun ITP ini merusak trombosit yang ada di dalam tubuh dari penderitanya. Kemudian dalam keadaan normal diketahui bahwa 1 mikroliter darah mengandung, kalau orang normal ya, 1 mikroliter darah itu mengandung 140 sampai 440 trombosit atau keping darah. Jika kadar trombosit kurang dari 50.000 trombosit per mikroliter, ini adalah tanda awal dari gejala ITP. Nah, teman-teman, ini sangat penting sekali ya periksa. Kemarin yang saya sebagai pengidap ITP itu, saya pernah trombosit saya di bawah normalnya sangat jauh sekali, yaitu di bawah 50.000 juga, sampai 1.000 saja, 1.000 per mikroliter. Bayangkan betapa rendahnya trombosit, kandungan trombosit yang ada di dalam tubuh saya waktu itu. Gejala ITP terdeteksi itu saat trombosit saya 1.000 ya. Jadi untuk sampai 10.000, 20.000 untuk seorang penderita ITP itu sangat-sangat wow sekali. Jadi saya selama ini tidak pernah sampai di 140 ya. Paling tinggi 87.000, 67.000 saja itu dokter sudah cukup senang. Jadi ini ya, jadi orang yang mengalami ITP itu dia punya trombosit atau keping darah itu kandungannya sangat jauh di bawah standar ya. Kemudian selanjutnya, seberapa umumkah penyakit ini? Seberapa umumkah penyakit ITP? ITP adalah kondisi yang bisa terjadi pada semua orang, tapi yang paling rentan ialah anak-anak usia 2-5 tahun serta orang dewasa usia 20-50 tahun. Perempuan memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dan kalau menurut saya ini memang fakta ya. Memang yang terjadi seperti itu, dan saya berjenis kelamin perempuan di usia antara 20-50 tahun ternyata mengalami penyakit ini ya, autoimun ITP. Jadi kondisi ini
kurang lebih seperti itu ya, umumnya di rentan ya terhadap anak-anak dan perempuan memiliki risiko lebih tinggi. Tetapi ada juga, tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa terkena penyakit ini. Kemudian selanjutnya, apa saja tanda dan gejala imun trombositopenia purpura? Apa saja tanda dan gejala dari ITP itu sendiri? Yang pertama adalah mudah mengalami perdarahan atau memar. Ini disebut dengan istilah hematoma. Nah, saya kemarin saat trombosit rendah, badan mengalami memar yang cukup hebat, banyak sekali di sekujur tubuh, dan juga gusi berdarah, apa semua, pokoknya mengalami pendarahan ya yang ini berlebihan. Kemudian ya ruam. Nah, ini tadi ruam yang tampak seperti bintik-bintik. Jadi ini ruam yang tampak seperti bintik-bintik ini yang saya bilang gejalanya hampir sama kayak DBD. Orang DBD kan kalau trombositnya rendah akan mengalami bintik-bintik kemerahan pada kulitnya. Nah, ini juga saya alami ruam dan bintik-bintik merah ya di kaki dan tangan biasanya muncul. Kemudian gusi berdarah. Gusi berdarah ini paling hebatnya pada saat malam hari kita tidur ya. Orang penderita ITP itu bila trombositnya sudah rendah, gusinya mudah berdarah, dan saat tidur itu darahnya bisa mengalir dari mulut begitu banyak. Bayangkan betapa menderitanya penderita ITP ini. Kemudian buang air besar juga disertai darah. Ada yang mengalami hal seperti itu saking rendahnya trombosit ya. Kemudian menstruasi berkepanjangan. Nah, ini juga saya alami ya. Beberapa waktu lalu ITP saya kembali dan saya mengalami menstruasi yang cukup panjang, hampir 2 minggu lebih ya mengalami ini. Jadi ini adalah gejala-gejala yang timbul ya. Mungkin teman-teman ada saudara atau keluarganya yang mengalami gejala yang sama, coba diperiksa ya, siapa tahu dia mengalami ITP itu sendiri. Kemudian mimisan. Kalau mimisan ini juga biasanya terjadi ya karena sudah perdarahan dari dalam, sehingga mimisan itu bisa saja terjadi. Tapi saya kemarin ini semua mimisan yang tidak, BAB ini juga tidak, yang disertai darah ini mimisan tidak. Tetapi saya mengalami ini ya. Kalau saya pribadi yang penderita ITP, saya sering mengalami hematoma, kemudian ruam dan bintik-bintik merah, gusi berdarah, sama menstruasi berkepanjangan. Jadi ini gejala dari ITP. Oke, selanjutnya apa penyebab ITP itu sendiri ya? Penyebab ITP, oke. Nah, penyebab ITP yang paling utama adalah diketahui sistem imun tadi ya, kekebalan tubuh yang keliru mengenali trombosit. Dan di sini jadi kekebalan tubuh keliru mengenali trombosit sebagai ancaman untuk tubuh. Jadi dia tidak bisa mendeteksi mana kawan mana lawan, sehingga malah trombosit yang merupakan sel baik yang berfungsi dalam pembekuan darah malah dirusak oleh sistem imun yang ada di dalam tubuh penderitanya. Jadi ini penyebab utama dari ITP ya. Jadi yang diserang adalah sel baik, yakni trombosit. Kemudian antibodi yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh menempel pada trombosit, lalu menandai trombosit untuk dihancurkan. Nah, limfa yang membantu tubuh melawan infeksi akan mengenali antibodi dan ikut menyingkirkan trombosit dari tubuh Anda. Jadi dari kita yang menderita ini, akibatnya jumlah trombosit dalam tubuh menjadi sedikit. Jadi karena antibodi yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh menempel pada trombosit dan menandakan trombosit itu harus dihancurkan, sehingga limfa juga ikut melawan yang sebenarnya untuk melawan
infeksi malah akan mengenali antibodi dan trombosit dan menyingkirkan trombosit yang ada di dalam tubuh, sehingga trombosit penderita ITP ini akan menjadi sedikit, ya. Kemudian selain itu, berikut ini adalah beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya ITP. Jadi ini kondisi utama, ya intinya imunitas kita tidak bisa mengenali trombosit sebagai sebagai teman dalam sistem tubuh, tetapi malah salah mengenal trombosit malah sebagai lawan dan menjadi bumerang, malah merusak trombosit, ya. Kemudian ada beberapa juga kondisi yang bisa menyebabkan ITP, ya, infeksi virus seperti influenza, HIV atau hepatitis, kemudian penggunaan obat-obatan selama kehamilan, kemudian ada juga penyakit autoimun seperti reumatoid, artristik, dan sindrom antifosfolipid, ya. Jadi ini ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya ITP, ya, karena ada ini juga, ya. Jadi semuanya itu saling berkaitan erat dan bisa menjadi pemicu orang terkena ITP. Kemudian kita sudah tahu gejala dan penyebabnya. Kemudian apa sajakah pilihan pengobatan untuk orang yang terkena ITP? Nah, yang pertama adalah diberikan obat untuk ITP oleh dokter, ya. Obat-obatan tertentu mungkin saja menghambat fungsi trombosit seperti aspirin, ibuprofen, dan ginkgo biloba. Jadi jika mengkonsumsi obat-obat pengencer darah harus berkonsultasi ke dokter sebelum memutuskan berhenti meminumnya. Jadi kalau untuk obat ini harus hati-hati, ya, tidak boleh sembarang diminum karena ini juga bisa menghambat fungsi trombosit bagi penderita ITP. Ya, selain menghindari obat-obat yang mungkin memicu perdarahan, obat-obatan yang biasa diberikan untuk mengatasi ITP adalah obat steroid seperti prednison. Nah, saya sendiri sudah mengkonsumsi prednison ini sudah cukup lama, ya. Nanti selalu diturunkan dosisnya oleh dokter kalau trombosit kita sudah mulai normal, diturunkan dosisnya sampai dosis terendah yang sekiranya aman untuk dikonsumsi oleh penderita ITP dalam jangka panjang, ya, karena memang tidak bisa berhenti begitu saja. Kalaupun berhenti, takutnya dia kembali muncul lagi gejala-gejala ITP yang parah tadi, dan itu bisa sangat-sangat mengganggu orang yang menderita autoimun ITP tersebut. Atau juga bisa dilakukan injeksi imun globulin yang diberikan jika steroid tidak ampuh. Kalau untuk saya pribadi, saya masih pakai obat steroid. Injeksi imuglobin saya belum sampai ke sana, ya. Injeksi imuglobin ini diberikan kalau obat steroid ini sudah tidak ampuh lagi menaikkan trombosit, membantu menaikkan trombosit dalam penderita ITP itu sendiri. Nah, obat yang mampu meningkatkan produksi trombosit seperti ada juga, ya, obat Nplate dan juga Promacta. Ya, ini juga ada Rixumab atau obat yang lain, tapi semua ini harus pada resep dokter, ya. Jadi dia bisa membantu meningkatkan jumlah trombosit dengan mengurangi respon sistem kekebalan tubuh yang merusak puping darah. Jadi obat-obatan ini ingat tidak boleh dibeli sembarangan, tetapi harus dengan resep dokter, ya, teman-teman yang mungkin menderita ITP atau keluarganya menderita ITP, ya. Kalau saya sampai sekarang masih mengkonsumsi prednison. Ada jenis kalau di apotek ada methylprednison. Nah, ini saya masih rutin mengkonsumsi ini, cuma diterapi oleh dokter untuk menurunkan dosisnya satu persatu pelan-pelan beberapa bulan, beberapa minggu, ya, karena bisa membantu dan alhamdulillah trombosit saya sekarang normal. Jadi saya belum sampai pada injeksi ini, ya. Jadi untuk sementara saya masih cocok dengan obat steroid ini. Ya, oke. Jadi ini pilihan pengobatan untuk penderita ITP, teman-teman.
Nah, kemudian ada juga lanjutkan lagi tadi pengobatan. Kalau selain obat bisa juga operasi ya, bila sudah sangat parah ya. Jadi jika kondisi parah atau tidak membaik meskipun sudah menjalani pengobatan, dokter mungkin akan menyarankan untuk melakukan operasi pengangkatan limfa atau splenektomi. Nah, prosedur ini dapat dengan cepat menghilangkan penyebab utama kerusakan trombosit dalam tubuh dan meningkatkan jumlah trombosit. Karena tadi di penjelasan awal ya, kita ketahui bahwa limfa yang akan merusak, akan menghancurkan trombosit, karena antibodi dari kekebalan imun, kekebalan tubuh yang sudah menempel di trombosit itu menandakan trombosit adalah sel yang harus dibasmi, sehingga limfa merusak trombosit begitu banyak. Jadi dengan operasi, bila sudah sangat parah dan penderita walaupun sudah minum obat steroid, injeksi dan sebagainya, tetapi tidak menunjukkan perubahan, maka akan dilakukan operasi pengangkatan limfa ya. Kemudian juga ada perawatan darurat. Meskipun jarang terjadi, ITP adalah kondisi yang bisa menyebabkan pendarahan hebat. Kondisi ini ditangani dengan cara yang mirip dengan donor darah biasa, yaitu transfusi trombosit, steroid, dan imunoglobulin juga dapat diberikan melalui tabung di vena. Nah, saya beberapa 1 bulan lebih lah kalau tidak salah, saya juga mengalami pendarahan yang cukup hebat ya. Akibat ITP, karena sudah lama saya tidak kontrol dan agak hampir 2 tahun lebih lah saya tidak menjalani pengobatan ITP. Saya pikir karena tidak menimbulkan gejala ya, dan berhenti minum. Nah, gejala itu muncul lagi dan saya menjalani ini ya. Saya mengalami pendarahan saat haid yang sangat berlebihan sekali. Kemudian itu menyebabkan darah saya sudah terlalu banyak keluar dan saya akhirnya masuk di UGD dan menjalani donor darah dan transfusi trombosit. Jadi selain donor darah yang untuk menaikkan HB ya, hemoglobin, saya juga mendapat transfusi trombosit. Jadi transfusi trombosit dengan transfusi darah merah sama keping darah ya. Jadi setelah itu saya juga diberikan obat steroid dan alhamdulillah 1 minggu setelah saya waktu itu mendapat kurang lebih 6 kantong transfusi trombosit, dan karena trombosit saya saat itu turun menjadi 6.000 saja dan HB saya 4. Dan alhamdulillah setelah 5 hari dirawat di rumah sakit, saya bisa keluar dan walaupun bisa ya, alhamdulillah pendarahannya semua sudah berhenti tetapi menjalani kontrol terus ya, dirawat kontrol oleh dokter, obat steroid tetap saya minum, obat anti pendarahan dan sebagainya agar tidak mengalami pendarahan lagi. Jadi ini adalah perawatan darurat yang bisa dijalani ketika ITP itu, kondisi itu sudah menyebabkan pendarahan hebat ya. Kemudian selanjutnya gaya hidup dan pengobatan rumah yang dapat membantu Anda mengatasi penyakit ITP adalah sebagai berikut. Jadi setelah kita mengetahui cara, gejala, penyebab dan pengobatannya serta hal-hal yang mungkin bisa dilakukan, berikut bisa juga ya gaya hidup dan pengobatan dari rumah ya. Kalau kita tidak harus selalu ke dokter, kita bisa menjalani gaya hidup dan pengobatan dari rumah. Yang pertama adalah selalu melakukan pemeriksaan ulang secara rutin untuk mengetahui perkembangan penyakit serta kondisi kesehatan. Nah, saya sekarang ini tiap 2 minggu selalu periksa darah lengkap dan berkonsultasi, selalu ketemu kontrol dengan dokter spesialis penyakit dalam untuk mengecek ya trombosit, keadaan darah dalam tubuh saya. Kemudian selalu mengikuti instruksi dokter ya. Jadi resep obat yang diberikan dokter selalu diikuti.
Kemudian batasi minuman beralkohol, pilihlah aktivitas fisik yang ringan dan minim resiko cedera atau pendarahan, karena kita tahu bahwa penderita ITP itu trombositnya tidak pernah normal, ya, agak sulit untuk sampai pada normal, ya, sehingga kurangi aktivitas yang bisa menyebabkan cedera atau pendarahan. Kemudian perhatikan tanda-tanda infeksi seperti demam, terutama setelah menjalani pengangkatan limfa. Ini hati-hati untuk teman-teman penderita ITP yang sudah sampai pada tahap pengangkatan limfa, jadi harus selalu hati-hati menjaga kesehatannya, jangan sampai infeksi, ya. Perhatikan peringatan dalam obat-obatan yang dijual bebas di pasaran. Obat yang bisa didapatkan tanpa resep dokter seperti aspirin, ibuprofen dan sebagainya itu dapat merusak fungsi trombosit. Jadi misalnya kita ada demam, batuk pilek dan sebagainya, hati-hati untuk membeli obat itu yang terjual di pasaran atau di apotik, ya, karena itu bisa merusak fungsi trombosit. Oke, demikian teman-teman informasi yang bisa saya bagikan untuk teman-teman seputaran penyakit ITP, autoimun disease ITP. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang sejauh mana penyakit ini. Siapa tahu orang di sekeliling kita ada yang terkena penyakit yang sama, atau mungkin teman-teman sendiri juga ada yang mengalami gejala yang sama seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Kita bisa sama-sama mengatasinya dan mencari jalan keluarnya. Intinya pengobatan dan segera ke dokter untuk bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana hal-hal apa saja, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan. Oke, demikian. Terima kasih bagi yang ingin saling berbagi informasi dan ingin berbincang-bincang tentang autoimun atau ITP, silahkan komen di kolom komentar dari video ini, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.